Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Semua mukanya baik-baik. Luar biasa pasti dalam seminggu ini ada penyertaan Tuhan. Ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Mari kita sama-sama bersama saudara-saudara terkasih kita pada pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam seminggu ini kami merasakan ada tuntunan Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Ucapan syukur kami yang tiada henti, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Hari-hari ini ya Bapa, kami ingin lebih lagi Tuhan dekat dengan-Mu. Karena hari-hari ini Tuhan, ada perkara-perkara yang tidak kami mengerti yang terjadi di dunia ini ya Bapa. Dan di Indonesia saat ini ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa selain datang menyembah-Mu. Mohon pertolongan-Mu ya Bapa untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami bisa datang bersama-sama berkumpul untuk menyatukan hati dan roh kami di dalam-Mu ya Bapa. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua sama-sama katakan amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sorakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia.
Kita mau sama-sama terbang lebih tinggi dalam hadirat Tuhan. Mari bersorak buat Allah kita. Hey, hey. Firman Tuhan, berita bagi kakiku. Tuhan itu sungguh indah. Silakan duduk, Bapak. Hari ini kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, karena banyak hal di luar kontrol kita. Kita hanya bisa berharap yang terbaik. Mari kita nyanyikan tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Setiap proses hidup kami ya Bapa, waktu kami di bawah, waktu kami di atas, Kau selalu ada. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di
caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu Tuhan ubahkan hatiku Tuhan. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Tak terduga cara-Mu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Mimbar selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, ku percaya musim hidupku. Sebagaimana pujian yang kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami di setiap permasalahan kami, di setiap pergumulan kami. Hanya Engkau yang kami percaya. Karena Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi kami. Pagi ini kami mau bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada arti apa. Mari jamaah kami dan urapi kami semua, supaya kami dapat mengambil bagian terbaik. Diberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Subtema pagi ini adalah keluarga sebagai pusat pendidikan, iman, dan nilai-nilai. Selain ada pendidikan iman, ada nilai-nilai. Sebelum membacakan firman Tuhan, iman dimulai dari dalam rumah. Iman dimulai sejak usia dini. Mengapa demikian? Karena waktu yang terbanyak dan terbaik berada dalam rumah.
Sejak bayi ketika belajar untuk berbicara, orang tua atau ibu sudah berkomunikasi dengan bahasa bayi yang hanya dimengerti oleh bayi dan si ibu. Sepertinya hal tersebut bisa dianggap hal yang sepele atau biasa. Padahal itu sangat membekas dan berdampak positif. Karena pembelajarannya setiap hari sehingga tidak terasa dan menjadi pengalaman yang akan ditindaklanjuti oleh sang anak ketika mereka masuk dalam bahtera rumah tangga mereka sendiri. Pentingnya anak dapat berelasi dengan keluarga dan Tuhan melalui mesbah keluarga. Hal ini sangat membekas dan berdampak positif karena keluarga telah membangun kehidupan rohani anak dengan Tuhan sehingga dapat terbangun dengan kokoh dan berkelanjutan. Ayah dan ibu pasti memberikan dan mendampingi anaknya dengan membangun kehidupan rohani anak kepada Tuhan sampai sang anak mengerti bahwa Tuhan atau bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengerti dan peduli, Tuhan yang selalu ada dan hadir setiap saat. Sampai pada bagian ini anak sudah mampu dapat siap berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa secara pribadi. Puji Tuhan. Elkana, Penina, dan Hana adalah keluarga yang taat dan setia. Keluarga yang setia menyembah Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel ayat yang ketiga berkata demikian. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Ayat 19 berkata, keesokan harinya bangunlah mereka pagi pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah ketika Elkana. Ya, saya cukupkan di situ. Selanjutnya dalam ayat yang ke-28 berkata, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserah sekiranya kepada Tuhan. Ini maksud saya ini ayat yang terakhir ini. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Warga Kana, Penina dan Hana sungguh sangat luar biasa, saudara. Dari ayat yang dibaca bahwa mereka datang kepada Tuhan dan sujud menyembah. Dan kita bersyukur, ya. Kita nggak tahu waktu lagi saat ibadah pada zamannya Elkana, Penina dan Hana, apakah ada bangku demikian? Tapi mereka datang sujud, saudara, menyembah Tuhan. Mengapa sujud? Sujud juga berbicara tentang kerendahan. Sujud juga berbicara tentang bagaimana kesungguhan hati kita menyembah Tuhan, bagaimana kita menghampiri Tuhan, bagaimana kita menghargai Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sujud menyembah dengan dekat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah atau beban yang harus ditanggung. Ayat 5, 6, dan 7 berkata demikian, saudara. Dikatakan demikian, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Saudara, kalau kita baca tadi bahwa Hana, maksud saya keluarga daripada Elkana, Penina, Hana, saudara, mereka adalah orang yang rajin dan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi, saudara, terjadi hal yang sangat-sangat mengecewakan bagi wanita. Kalau dia ingin berkeluarga, pasti ingin mendapatkan keturunan. Hana tidak mendapat keturunan. Kita tahu Hana rajin berdoa, rajin sujud kepada Tuhan, tapi mengalami tidak mendapatkan keturunan. Saudara, bukan berarti orang yang ikut Tuhan selalu lancar-lancar saja jalannya, saudara. Akan mengalami banyak tantangan. Dan seorang ibu, inilah yang sangat maaf saya menyakitkan. Seorang ibu pasti menikah ingin mendapatkan turun anak, dan itu sebabnya Penina, ya maaf bukan sebenarnya bukan saingannya ya, tapi itu yang membuat Hana selalu terhina karena tidak memiliki keturunan. Padahal Hana kan rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin beribadah. Kenapa Hana tidak mendapat keturunan? Saudara, ada maksud Tuhan, saudara. Tuhan ingin supaya Hana benar-benar tampil sebagai iman yang murni, yang walaupun terus menerus nih kalau kita baca, saudara, Penina mengejek dan merendahkan daripada Hana. Tuhan menginginkan dalam kondisi demikian Hana agar tetap terus bersandar dan berharap sama Tuhan. Tuhan menginginkan demikian. Saudara, bukan berarti ketika kita ikut Tuhan kita enak-enak saja jalannya lancar, saudara. Tidak. Kita akan mengalami kesulitan dan mungkin tekanan-tekanan. Entah mereka yang bekerja mengalami tekanan apa, entah mereka sebagai guru ada tekanan apa, atau sebagai umur rumah tangga mengalami tekanan apa. Tidak mulus begitu saja, saudara. Justru demikian, maka kita akan menjadi kuat ketika ada tantangan, ketika ada masalah. Apalagi ketika kita sanggup keluar sebagai pemenang. Tidak lagi kita terkulai, dikalahkan dengan masalah tersebut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ulangi ayat 5b dan 6b berkata demikian, saudara. Ayat 5b dan 6b. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. 5 dan 6 dekat, saudara. Diulangi selalu ayat itu diulangi kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukan suatu kebetulan. Artinya ditekankan bahwa hidup kita penuh dengan tantangan. Apalagi dengan masalah yang sekarang, saudara. Tadi dari WL berkata saat sekarang di kaum pria kita bicarakan masalah yang sama. Masalah bukan kehidupan sekarang bukan semakin enak tuh, semakin sulit, dan kita tidak tahu kelanjutannya. Artinya kita orang-orang percaya bagaimana kita harus tetap bersandar dan percaya dengan teguh kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat pengharapan kita dan pertolongan kita dan jalan keluar bagi kita. Seperti Hana, saudara. Dan dia akan menangis dengan luar biasa. Saudara, ayat 10 dikatakan demikian. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini yang luar biasa, saudara. Dia minta kepada Tuhan supaya dia mendapat keturunan anak. Tetapi setelah Tuhan berikan, dia berjanji dia akan kembalikan itu kepada Tuhan. Ada saudara yang saudara mungkin minta diberkati, lalu
sudah diberkati, tiba-tiba apa yang diberkati Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada orang yang membutuhkan, diserahkan kepada hamba Tuhan. Ada saudara? Tidak ada. Cuma Hana saudara, karena dia bernasar kepada Tuhan. Ini yang luar biasa saudara. Kehidupan Hana yang perlu kita perhatikan. Dia meminta kepada Tuhan, diberikan, tapi sudah dapat dikembalikan kepada Tuhan. Suatu tindakan yang sangat mulia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 15 berkata demikian. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat berusaha hati anggur maupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ini kejadian yang terjadi karena Hana berdoa hanya komat kamit saudara, tidak keluar. Bukan berarti doanya tidak serius saudara. Justru dalam hatinya dia greget sama Tuhan, hatinya berseru kepada Tuhan. Imam Eli melihat sepertinya Hana komat kamit, bahkan dikatakan seperti mabuk anggur. Kita lalui saja saudara, lewati. Hati Hana begitu greget sama Tuhan. Maksudnya doanya begitu sungguh-sungguh agar apa yang didoakan menjadi kenyataan dan dikabulkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya kita kembali. Ayat 15b dan 10 saya akan baca lagi ayat 15b. Demikian firman Tuhan. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya. Mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Ayat yang 10 berkata, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, apakah setiap doa kita seperti kayak Hana saudara? Menangis terseduh-seduh? Maksudnya itu berbicara tentang keseriusan, berbicara tentang kesungguhan saudara. Enggak setiap kita ibadah maksudnya doa itu menangis saudara. Tetapi Hana selalu sebelum dia dijawab oleh Tuhan, doanya tetap greget sama Tuhan saudara. Saudara, mari kita belajar dari Hana saudara, yang terus sampai Tuhan menjawab doa-doanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan bahwa Hana atau keluarganya mereka selalu menepati janji. Karena kalau saudara baca ya bahwa mereka setiap tahun, maksudnya keluarga daripada Elkana, Penina dan Hana setiap tahun membawa persembahan kepada Tuhan. Selain kepada anak yang diberikan, dia juga memberikan persembahan 1 ekor sapi yang berumur 3 tahun. Itu pilihan saudara. Ya, benar-benar persembahan yang dikhususkan dia bawa setiap tahun. Saudara, saya nggak bisa sebutkan berapa harga, pasti yang pasti sangat tinggi saudara. Dan itu mereka dari tempat yang jauh, mereka juga berusaha tiba di tempat ibadah dengan tepat. Dan kalau diperhatikan keluarga Elkana, Penina dan Hana adalah keluarga yang patut dicontoh saudara. Patut dicontoh karena mereka selalu pertama dia sujud menyembah kepada Tuhan, kedua mereka selalu bawa persembahan kepada Tuhan. Mereka dengan serius, seluruh keluarganya dibawa. Saudara, hari ini istri saya tidak bisa bersama-sama karena di rumah lagi ada kesibukan saudara. Ya, ada kegiatan dari keluarga besar saya. Ya, saudara, ngiri kalau misalnya kita satu keluarga tetapi tidak ada orang bersama-sama, kecuali sudah dipanggil Tuhan saudara, berbeda. Ada satu yang kurang. Belajar saya daripada kehidupan Elkana, Penina dan Hana ini. Mereka keluarga yang luar biasa. Mereka selalu bersama-sama. Mereka sujud menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir surah 28 dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan.
lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan. Janji Hana digenapi, saudara. Dia berjanji kalau dia sudah Tuhan berikan keturunan atau anak, maka anak itu akan saya serahkan kepada Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Saudara, Hana menepati janjinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, menyembah Tuhan, keluarga yang selalu menepati janjinya. Saya tidak tahu, Bapak Ibu saudara sekalian, apakah kita sudah berjanji? Saya nggak tahu janji apa. Namun saudara, mari kita belajar. Kalau Hana, sekeluarga maksud saya, Elkana, Penina dan Hana, mereka adalah orang yang selalu sujud menyembah Tuhan, rajin membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita mau belajar dari Hana. Dan Hana sudah berjanji, jika Tuhan memberikan anak, maka anak itu akan aku serahkan kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Saudara, dilakukan. Padahal itu yang dia minta, kita diberikan kepada Tuhan. Dia menepati janjinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya ulangi, ada ayat yang tertinggal, ayat yang 11, teman udah baca. Ayat yang 11 berkata demikian, saudara. Saya ulangi. Kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat padaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 21 berkata bahwa Elkana laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Dan ayat 27 berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan padaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupku, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Saudara, apakah di antara kita semua ketika di dalam rumah ibadah ini kita sujud menyembah Tuhan, atau ketika kita lagi di dalam rumah ibadah kita cerita yang lain, kita mengingat yang lain, atau kita melakukan hal-hal yang lain? Mari kita belajar dari Hana dan keluarganya. Mereka sujud menyembah Tuhan, artinya tidak main-main, tidak ada hal yang lain. Ketika kita ada di rumah Tuhan, kita sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau akhiri, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, tolong ditampilkan video Carla. Suaranya tolong suaranya belum keluar. Terima kasih Tuhan. Hari ini Dede sudah bisa makan yang enak ya Tuhan. Hari ini Dede sudah bisa beraktivitas ya Tuhan. Dede tadi sudah kelas party ya Tuhan. Dede senang ya Tuhan. Bentar kami ingin tidur biar tidurnya nyenyak. Besok Dede sama Cici sama Koko mau graduation ya Tuhan. Di unta ya Tuhan, biar Dede
semangat ya Tuhan, tidak malu. Sama Cici juga ya Tuhan, biar Cici semangat. Hati Mami yang bantuin kita masak biar semangat masaknya ya Tuhan, biar Mami bisa masak yang terenak ya buat kita di rumah ya Tuhan. Berkati juga buat Dedi ya Tuhan yang kerja selalu buat kita setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Biar Dedi semangat kerjanya, bisa beli rumah baru ya Tuhan, yang baru. Sehat semua, sehat ya Tuhan. Juga berkati Kungkung yang setiap hari jemput Koko ya Tuhan, biar Kungkung semangat ya Tuhan. Berkati Kungkung yang sudah sehat, yang jatuh itu ya Tuhan dulunya. Kungkung sudah mulai sehat ya Tuhan. Biar Kungkung bisa kembali jemput Koko lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Mbak ya Tuhan, yang anak-anaknya yang di Jawa biar selalu panjang umur ya Tuhan. Biar banyak rezekinya ya Tuhan. Juga berkati Mbak Nunung yang selalu bantu kita ya Tuhan. Bersih-bersih ya Tuhan. Gantiin spray ya Tuhan, biar Mbak Nunung semangat ya Tuhan. Juga berkati anak-anaknya yang di Jawa biar selalu panjang umurnya Tuhan. Berkati Mbah Uyut sama Mbah Hugengnya yang di Jawa ya Tuhan. Cuman Mbah Hugeng yang bantuin Mbah Uyut mandi ya Tuhan, atau apapun itu. Berkati rumah ini depan belakang kiri kanan, lantai 1, lantai 2, lantai 3, jauhi roh jahat, kuasa-kuasa jahat ya Tuhan. Lindungi rumah ini serta penyakit penyakit. Berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, biar damai, biar tidak ada demo-demo lagi ya Tuhan. Juga berkati kota kita Jakarta, biar tidak ada demo-demo lagi ya Tuhan. Biar kita semangat. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mungkin saudara akan berkata atau lucu gitu kelihatannya, tapi umur 5 tahun ya. Kalau sampai pemikirannya sampai sedemikian, dia sudah tahu bagaimana dia mengikuti, maksud belajar beriman dari orang tuanya, dari keluarganya yang selalu mengadakan mesbah doa. Ya, itu kata sangat panjang itu doanya. Anak seumur 5 tahun bisa panjang doa segitu, itu luar biasa. Walaupun terpatah-patah, ya. Bapak Ibu sudah sekalian diberkati Tuhan. Artinya, bagaimana kita beriman sama Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak main-main, saudara. Supaya apa? Dia masih kecil, dia memang anak kecil dia pegel berdoa ya, itu dia pegel, saudara. Ya. Tapi kita bisa belajar. Mari mengangkat iman kita kepada Tuhan, saudara. Karena situasi sekarang tidak biasa, kuasai akan semakin sulit. Kita perlu doa semakin kuat, supaya ketika ada masalah yang sulit itu, kita dapat melewati dengan baik dan kita tidak tergeletak. Kita dapat tetap bangkit. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman, kita berdoa. Singkatnya, iman yang benar sama dengan percaya kepada Tuhan Yesus, ditambah percaya tentang kebenaran firman Tuhan, ditambah dengan hidup yang berubah karena percaya. Saya undang tim musik. Kita mau angkat pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
percaya. Ya Yesus. Walaupun situasi, masalah, kesulitan, Amin penyakit, Tuhan. apapun beban yang kami hadapi, Ya. kami mau tetap belajar percaya. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan Allah Roh Kudus, Ya, Yesus. mampukan kami tetap percaya Amin. ketika menghadapi hal-hal yang demikian. Haleluya. Kami mau tetap berharap sama Tuhan. Kami Terima tetap kasih. mengandalkan Tuhan. Amin. Karena padamu saja Tuhan ada cara keluar.